Perempuan ini tidak berguna sama sekali, kata mertuaku di depan semua orang. Lalu suamiku. Aku masih ingat jelas hari itu. Hari ketika seluruh harga diriku seolah dihancurkan di depan keluarga besar, tetangga, dan bahkan orang-orang yang dulu menyanjungku sebagai menantu ideal. Namaku Alia Prameswari. Aku menikah dengan Rendra Wicaksono, lelaki yang dulu kupikir akan jadi pelindungku, sahabatku, rumahku. Tapi ternyata, setelah menikah, aku baru tahu, rumah bisa berubah jadi neraka ketika cinta hanya tinggal nama. Mertuaku, Bu Ratna, adalah wanita keras, tajam lidahnya seperti pisau. Sejak awal ia tak pernah benar-benar menerimaku. Katanya, aku terlalu biasa untuk anaknya yang sempurna. Namun aku mencoba. Aku berusaha jadi menantu yang patuh, rajin, lembut, meski di dalam hatiku sering terbakar oleh kata-katanya yang menusuk. Tapi hari itu, semua usahaku seolah tak berarti apa-apa. Pesta ulang tahun pernikahan mertuaku seharusnya jadi momen bahagia. Semua keluarga hadir, bahkan kakak iparku, Maya, yang selama ini tinggal di luar negeri. Aku sudah menyiapkan hadiah terbaik yang bisa kubeli dari tabunganku yang pas-pasan. Tapi ketika aku menyerahkan kado itu, Bu Ratna menatapku dingin. Kau pikir ini cukup? Perempuan lain pasti bisa memberikan sesuatu yang lebih berharga. Kau ini tidak berguna sama sekali. Seketika ruangan menjadi sunyi. Semua mata tertuju padaku. Aku bisa merasakan jantungku berdebar kencang, seolah tubuhku menolak kenyataan itu. Aku menatap suamiku, berharap ia akan membelaku, atau setidaknya berkata sesuatu. Tapi Rendra hanya diam. Ia menunduk, pura-pura sibuk dengan ponselnya, seolah tidak mendengar penghinaan yang dilemparkan padaku. Hatiku retak. Di saat aku paling butuh keberpihakannya, dia malah memilih diam. Diam yang mematikan, diam yang mengkhianati. Aku ingin pergi saat itu juga, tapi tubuhku membeku. Semua orang masih menatap, beberapa menahan tawa kecil yang mereka sembunyikan di balik gelas minuman. Maya, kakak iparku, mendekat dengan senyum sinis. Alia, jangan tersinggung. Mama memang selalu jujur. Kami cuma ingin kau belajar jadi istri yang lebih berguna. Kata-katanya menampar lebih keras dari sebelumnya. Aku menatap mereka satu persatu, keluarga yang dulu kuanggap akan menerimaku. Sekarang aku sadar, mereka hanya menunggu aku jatuh, untuk kemudian menginjakku. Sejak hari itu, aku berhenti berharap pada siapapun di rumah itu. Aku mulai menyimpan semua rasa sakitku sendiri. Rendra semakin jarang pulang. Katanya sibuk dengan proyek. Tapi malam-malam panjang sering kulalui sendirian, mendengar langkah Bu Ratna di koridor, memeriksa setiap kamar, seolah rumah itu miliknya seorang. Satu malam, aku mendengar mereka berbicara di ruang tamu. Suara Bu Ratna terdengar keras, menusuk. Aku tak mau punya menantu yang tak bisa memberiku cucu. Sudah 3 tahun menikah. Hasilnya apa? Aku menutup mulutku agar tangisku tak terdengar. Aku tidak mandul. Aku tahu itu. Tapi Rendra, dia yang selalu menolak setiap kali aku ingin membicarakan soal anak. Pagi harinya, aku bertanya padanya dengan lembut. Rendra, apa kita tidak bisa periksa bersama ke dokter? Ia menatapku dingin. Jangan bawa-bawa hal memalukan itu. Kalau kau ingin punya anak, mungkin kau harus cari suami lain. Aku terpaku. Kata-kata itu begitu kejam, diucapkan dengan tenang, tapi menghancurkan. Saat itu aku sadar, ada sesuatu yang dia sembunyikan. Beberapa hari kemudian, aku menemukan pesan di ponselnya. Dari seorang wanita bernama Nadine. Pesan itu berisi foto mereka berdua, di restoran tempat kami dulu sering makan malam bersama. Hatiku bergetar hebat. Kupanggil namanya malam itu, tapi ia malah tersenyum. Kau yang salah, Alia. Aku butuh wanita yang bisa membahagiakan ibuku. Kau tidak bisa. Aku tidak percaya telingaku. Ia bicara seolah aku hanya pelayan yang gagal menjalankan tugas.
Aku menatap wajahnya, mencari sedikit rasa bersalah, tapi yang kulihat hanya kebanggaan kosong. Bu Ratna masuk ke kamar, tanpa mengetuk. Sudahlah, Alia. Aku sudah bilang dari awal, kau tidak pantas. Sekarang, pergilah sebelum anakku benar-benar muak melihatmu. Aku menahan napas, mataku panas. Tapi sebelum aku sempat menjawab, Maya muncul dari belakang mereka, membawa secari kertas. Ini surat cerai. Tanda tangani saja. Alia, kami sudah siapkan semuanya. Tanganku gemetar saat menerima kertas itu. Dunia seakan berhenti. Mereka sudah merencanakan ini jauh sebelum aku tahu apapun. Aku merasa seperti boneka, dipermainkan, dihina, lalu dibuang begitu saja. Tapi di balik air mata itu, ada bara kecil yang mulai menyala. Malam itu, aku berkemas dalam diam. Tapi sebelum keluar dari rumah itu, aku menatap wajah Bu Ratna sekali lagi dan berkata dengan suara rendah, "Suatu hari, kalian akan tahu siapa yang sebenarnya tidak berguna." Aku pergi tanpa menoleh. Tapi aku tidak tahu di balik rencana mereka, ada rahasia besar yang akan menghancurkan seluruh keluarga itu. Dan aku akan jadi satu-satunya saksi. Aku meninggalkan rumah itu dengan langkah berat, membawa koper kecil dan hati yang hancur. Malam itu hujan deras, seolah langit ikut menangis untukku. Aku tidak tahu harus pergi kemana, tapi yang aku tahu, aku tidak akan pernah kembali. Aku menumpang di rumah sahabat lamaku, Dina, yang sudah seperti saudara sendiri bagiku. Ketika aku tiba dengan mata sembab dan pakaian basah kuyup, ia langsung memelukku tanpa bertanya apapun. "Alia, apa yang mereka lakukan padamu lagi?" tanyanya pelan, matanya penuh simpati. Aku hanya bisa menangis di bahunya. Kata-kata terasa tidak cukup untuk menggambarkan luka di dadaku. Malam itu aku menceritakan semuanya, mulai dari penghinaan, perselingkuhan, sampai surat cerai itu. Dina mendengarkan dengan mata merah, dan di akhir ceritaku ia hanya berkata satu kalimat, "Kau harus bangkit, Alia. Jangan biarkan mereka menang." Kata-katanya membekas di hatiku. Mungkin untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa marah bukan karena aku lemah, tapi karena aku ingin melawan. Aku mulai bekerja di sebuah toko bunga kecil milik sahabat Dina. Setiap hari aku belajar menata bunga, dan setiap kelopak yang kugenggam terasa seperti bagian dari hatiku yang perlahan sembuh. Tapi di dalam diriku, aku tahu luka itu belum tertutup. Suatu sore, aku melihat berita di televisi. Rendra dan Nadine muncul di layar, menghadiri acara gala amal bersama Bu Ratna. Mereka tersenyum, seperti keluarga bahagia. Tapi yang menarik perhatianku adalah satu hal kecil. Nadine mengenakan gelang perak yang sangat kukenal. Itu gelang yang dulu kuberikan untuk Rendra di ulang tahunnya. Gelang itu hilang sebulan sebelum aku pergi. Sekarang aku tahu kemana perginya. Amarahku kembali menyala. Bukan karena gelang itu, tapi karena penghinaan yang mereka bungkus dengan kebahagiaan palsu. Aku menatap layar dan berjanji pada diriku sendiri, mereka akan membayar. Beberapa minggu kemudian, Dina memberitahuku sesuatu yang membuat darahku berdesir. "Alia, kau tahu? Perusahaan keluarga Rendra sedang bermasalah. Ada isu penggelapan dana." Aku tertegun. Bu Ratna selalu membanggakan reputasi keluarganya. Jika rumor itu benar, reputasi mereka bisa runtuh. Tapi siapa yang berada di balik semua itu? Aku mulai mencari tahu. Dengan bantuan Dina, aku menghubungi seorang jurnalis bernama Arga, teman kuliah Rendra dulu. Awalnya ia ragu untuk membantuku, tapi setelah kukatakan bahwa aku punya bukti tentang beberapa transaksi mencurigakan, ia mulai tertarik. Kami bertemu diam-diam di sebuah kafe kecil. Arga membawakan dokumen-dokumen yang berhasil ia dapat. Saat kulihat nama di lembar pertama, aku hampir tak percaya. Nama Rendra dan ibunya ada di daftar penerima dana fiktif. Ini berarti mereka benar-benar mencuri uang perusahaan. Tanyaku pelan. Arga mengangguk serius. Dan jika berita ini keluar, semuanya akan hancur. Aku pulang malam itu dengan pikiran kacau. Di satu sisi,
Aku ingin menyerahkan semua bukti itu ke media. Di sisi lain, aku masih punya sisa hati kecil yang ragu. Bagaimanapun, mereka pernah jadi keluargaku. Tapi pagi berikutnya, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. Kau pikir kau bisa kabur, Alia? Jangan ganggu urusan keluarga kami. Darahku terasa dingin. Mereka tahu keberadaanku. Dina menyarankan agar aku pindah sementara. Kami menyewa kamar kecil di pinggir kota. Tapi aku tidak takut lagi. Jika mereka ingin perang, aku sudah siap. Beberapa hari kemudian, aku bertemu Arga lagi. Ia tampak gelisah. Alia, seseorang mencoba menyuapku agar aku menutup kasus ini. Mereka bilang ini bisa menghilangkan masalah. Aku menggenggam tangannya dengan tegas. Jangan berhenti, Arga. Dunia harus tahu siapa mereka sebenarnya. Arga tersenyum samar. Kau benar-benar kuat, Alia. Tak banyak orang yang bisa berdiri setelah dijatuhkan begitu dalam. Aku hanya menatapnya, tidak menjawab. Kekuatan yang kulihat di diriku bukan karena keberanian, tapi karena rasa sakit yang sudah terlalu lama kupendam. Beberapa hari kemudian, berita itu pecah. Semua media menyorot skandal penggelapan dana perusahaan keluarga Wicaksono. Nama Rendra dan Bu Ratna menjadi trending di mana-mana. Aku menatap layar dengan campuran rasa puas dan sedih. Aku tidak ingin kehancuran mereka, tapi mereka sendiri yang menyalakan api ini. Namun yang tidak kuduga adalah balasan mereka. Rendra datang ke rumah Dina malam itu. Wajahnya kusut, matanya penuh amarah. Kau pikir aku tidak tahu ini kerjaanmu, Alia? Aku berdiri tegak. Aku hanya menunjukkan kebenaran. Kau sendiri yang menanam kebohongan itu. Ia mendekat. Suaranya bergetar. Kau menghancurkan ibuku. Dia sakit karena ini. Apa itu yang kau mau? Aku menatapnya tajam. Dia sudah menghancurkanku jauh sebelum aku menyentuh hidup kalian. Rendra terdiam. Untuk pertama kalinya aku melihat air mata di matanya. Tapi aku tidak percaya lagi pada tangisan itu. Terlambat untuk menyesal. Beberapa hari kemudian, Bu Ratna jatuh sakit. Berita itu tersebar luas, dan Maya menghubungiku, memohon agar aku datang. Aku bimbang, tapi akhirnya aku pergi. Ketika aku sampai di rumah sakit, tubuh Bu Ratna tampak lemah. Ia menatapku dengan mata sayu, dan untuk pertama kalinya, aku mendengar suaranya bergetar. Alia, maafkan aku. Aku membeku. Kata-kata itu seperti sesuatu yang tidak nyata keluar dari bibirnya. Aku ingin marah, tapi suaranya membuat hatiku bergetar. Terlambat, Bu, kataku pelan. Tapi saya berdoa semoga ibu bisa tenang. Ia menangis, dan aku hanya berdiri di sana, antara benci dan iba. Dalam keheningan itu, aku menyadari sesuatu. Kebencian hanya memperpanjang luka. Ketika aku keluar dari kamar itu, Rendra menungguku di koridor. Ia menatapku dengan wajah lelah. Aku kehilangan semuanya, Alia. Tapi aku sadar, aku kehilanganmu jauh sebelum itu. Aku menatapnya lama. Kau tidak pernah kehilanganku, Rendra. Kau yang melepaskan. Kami berdiri diam lama, hanya suara mesin rumah sakit yang terdengar. Di antara kami, ada jarak yang tak bisa dijembatani oleh permintaan maaf manapun. Malam itu aku berjalan pulang sendirian, menatap langit yang perlahan cerah. Hujan telah berhenti, tapi di dalam diriku, badai baru saja mereda. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa bebas. Bebas dari cengkeraman masa lalu, dari suara-suara yang merendahkanku, dari cinta yang palsu. Tapi kebebasan itu datang dengan harga, kehilangan, luka, dan kesepian. Namun aku tidak menyesal. Karena dari semua penderitaan itu, aku menemukan kembali diriku sendiri. Kini aku menulis kisahku, bukan untuk membalas, tapi agar tak ada perempuan lain yang diam saat dihina, tak ada istri yang kehilangan suaranya di bawah bayang-bayang mertua. Aku menatap ke cermin,
Melihat wajahku yang dulu lemah kini penuh keberanian. Aku tidak lagi perempuan yang tidak berguna, bisikku. Aku adalah luka yang sembuh, dan kebenaran yang hidup. Beberapa minggu berlalu sejak aku meninggalkan rumah sakit itu. Hidupku mulai kembali tenang. Aku pindah ke kota kecil di pinggir laut. Tempat angin sore berhembus lembut membawa aroma garam dan kebebasan. Aku bekerja di sebuah toko buku kecil. Pemiliknya, seorang pria tua bernama Pak Surya, memperlakukanku seperti anak sendiri. Ia tidak pernah bertanya tentang masa laluku, seolah bisa membaca dari mataku bahwa beberapa kisah tidak perlu diucapkan. Setiap sore, aku duduk di tepi pantai setelah bekerja, menulis di buku catatanku. Kata demi kata mengalir, bukan lagi tentang kesedihan, tapi tentang kekuatan. Tentang bagaimana rasa sakit bisa berubah menjadi nyala yang menuntun keluar dari kegelapan. Suatu hari, aku menerima surat. Tidak ada nama pengirim, hanya satu kalimat di sampulnya. Kebenaran belum berakhir. Tanganku gemetar saat membukanya. Di dalamnya ada selembar foto lama. Foto Rendra kecil bersama seorang anak perempuan yang belum pernah kulihat. Di belakang foto tertulis, "Ini Nadine, anak kandung Bu Ratna." Dunia seakan berhenti sesaat. Nadine? Anak kandung Bu Ratna? Tapi selama ini, semua orang tahu bahwa Nadine hanyalah kekasih Rendra. Apa arti semua ini? Aku menatap foto itu lama. Ada kemiripan di antara mereka. Cara tersenyum yang sama, sorot mata yang identik. Semakin kupikir, semakin masuk akal. Semua sikap lembut Bu Ratna pada Nadine bukan sekadar karena ia kekasih anaknya, tapi karena darah yang sama mengalir di tubuh mereka. Aku mencoba menghubungi Maya, tapi nomornya sudah tidak aktif. Aku menulis email ke alamat lamanya, berharap ia membalas. Aku perlu tahu kebenaran ini. Beberapa hari kemudian, aku mendapat balasan singkat. "Jangan campur tangan, Alia. Ada hal-hal yang lebih berbahaya dari yang kau kira." Kata-kata itu justru membuatku semakin ingin tahu. Aku tidak bisa berhenti memikirkan rahasia ini. Apa mungkin Rendra tahu? Apa mungkin seluruh hidupnya adalah kebohongan yang dijaga oleh keluarganya? Aku menemui Arga lagi. Ketika ia membaca isi surat itu, wajahnya berubah serius. Kalau ini benar, artinya hubungan mereka bukan hanya salah, tapi juga aib besar keluarga itu. Aku menarik napas dalam. "Arga, kita harus cari tahu." Ia menatapku tajam. "Kau sadar risikonya? Mereka bisa melakukan apa saja untuk menyembunyikan ini." Aku sudah kehilangan segalanya. Tidak ada yang bisa mereka ambil lagi. Jawabku tegas. Kami mulai mencari jejak lama. Arga menemukan dokumen adopsi yang tertutup rapat di arsip rumah sakit. Nama Bu Ratna tercantum sebagai ibu kandung Nadine, tapi ada tanda tangan lain di bawahnya. Nama yang membuatku kaget. Pak Wicaksono, ayah Rendra. Hatiku bergetar. Jadi benar. Nadine bukan hanya kekasih Rendra, dia adik tirinya. Dan hubungan mereka adalah sebuah dosa yang dijaga dengan kebohongan selama bertahun-tahun. Aku teringat bagaimana Bu Ratna begitu melindungi Nadine, bahkan setelah skandal penggelapan uang. Mungkin bukan karena cinta seorang mertua, tapi rasa bersalah seorang ibu. Arga memintaku berhati-hati. Tapi di dalam diriku, ada suara yang berkata bahwa kebenaran harus keluar, tak peduli seberapa menyakitkannya. Aku menulis semuanya dalam surat panjang, bukan untuk balas dendam, tapi untuk membuka mata dunia bahwa kekuasaan dan kebohongan bisa menghancurkan keluarga lebih dari apapun. Surat itu kukirim ke media. 2 hari kemudian, berita itu meledak. Judulnya memenuhi layar. Skandal baru keluarga Wicaksono, cinta terlarang dan rahasia berdarah. Reaksi publik luar biasa. Keluarga itu menjadi bahan pembicaraan di mana-mana. Rendra menghilang dari publik, dan Nadine kabarnya pergi ke luar negeri. Tapi malam itu, aku menerima panggilan tak dikenal. Suara di seberang begitu lirih, tapi aku mengenalinya. "Alia, ini Rendra." Aku terdiam.
Suara yang dulu membuatku jatuh cinta, kini hanya meninggalkan bekas luka. Apa yang kau mau? Tanyaku dingin. Aku tidak tahu lagi siapa diriku, katanya pelan. Seluruh hidupku kebohongan. Aku mencintai seseorang yang seharusnya tidak kucintai. Aku membencimu karena ibuku memaksaku. Aku menutup mata. Ada getaran aneh di dadaku, antara iba dan kemarahan. Rendra, setiap orang punya pilihan. Kau memilih diam. Dan diam itulah yang membunuh kita semua. Ia tidak menjawab. Hanya suara napasnya yang berat. Seperti seseorang yang baru saja kehilangan segalanya. Aku ingin bertemu, untuk terakhir kalinya. Aku ragu, tapi akhirnya setuju. Kami bertemu di tempat dulu kami sering datang. Taman kecil di dekat sungai. Ketika aku tiba, Rendra tampak lebih tua dari terakhir kali kulihat. Matanya kosong, wajahnya pucat. Aku akan pergi, katanya. Meninggalkan semua ini. Tapi sebelum itu, aku ingin kau tahu, aku menyesal. Aku tidak tahu harus berkata apa. Untuk pertama kalinya, aku melihat manusia yang benar-benar hancur. Semua kebohongan yang ia lindungi kini berubah jadi beban yang tak bisa ia tanggung. Jangan biarkan masa lalu kami menghancurkan masa depanmu, Alia, katanya sebelum pergi. Kau lebih kuat dari siapapun yang pernah ku kenal. Ia berjalan menjauh, langkahnya berat, lalu menghilang di balik kabut pagi. Sejak hari itu, aku tak pernah mendengar kabar darinya lagi. Beberapa bulan kemudian, aku menerima surat dari pengacara keluarga Wicaksono. Bu Ratna meninggal dunia, dan dalam surat wasiatnya, ia meninggalkan sebagian hartanya untukku. Aku membaca surat itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada tulisan tangan Bu Ratna. Kau perempuan paling berani yang pernah aku kenal. Maafkan aku. Aku harap kau hidup dengan damai. Aku menangis lama. Bukan karena kehilangan, tapi karena akhirnya aku mengerti, kebencian tidak pernah benar-benar menyembuhkan, hanya kebenaran dan pengampunan yang bisa. Kini aku masih tinggal di kota kecil itu. Setiap pagi, aku membuka toko buku sambil menulis kisah baru. Orang-orang datang untuk membaca, tapi mereka tidak tahu bahwa sebagian cerita yang kubuat berasal dari luka yang dulu nyaris membunuhku. Kadang, aku bermimpi tentang masa lalu, tentang pesta, tentang suara tawa yang kini tak lagi menyakitkan. Dalam mimpi itu, aku melihat diriku tersenyum, bukan karena melupakan, tapi karena akhirnya aku bebas. Aku menulis kalimat terakhir di bukuku, aku bukan korban dari drama keluarga, aku adalah penyintas dari cinta yang salah dan rahasia yang mematikan. Dan kali ini, aku tahu, kisahku bukan lagi tentang mereka, tapi tentang aku yang akhirnya hidup. Beberapa tahun telah berlalu. Namaku kini sering muncul di halaman depan majalah sastra. Buku pertamaku, Luka yang Berbicara, menjadi bestseller nasional. Tak ada yang tahu bahwa setiap kalimat di dalamnya lahir dari air mata yang kutelan bertahun-tahun. Suatu pagi, aku mendapat undangan untuk menghadiri acara penghargaan penulis perempuan inspiratif. Saat naik ke panggung, aku melihat sosok yang tak asing duduk di barisan depan. Arga. Ia menatapku dengan senyum lembut yang penuh kebanggaan. Setelah acara, ia menghampiriku. Kau akhirnya sampai di sini, Alia, katanya pelan. Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, hatiku tenang. Aku sampai karena aku belajar berjalan sendirian, jawabku. Kami berbicara lama di bawah langit malam kota Jakarta. Ia bercerita bahwa Rendra akhirnya menyerahkan diri kepada pihak berwajib atas kasus lamanya sebelum menghilang dari publik. Tidak ada yang tahu di mana dia sekarang. Beberapa bilang ia tinggal di luar negeri, hidup sederhana dengan nama baru. Malam itu, Arga memberiku amplop kecil. Aku pikir kau harus tahu ini. Di dalamnya, ada surat tulisan tangan. Tertulis dengan huruf yang kukenal. Terima kasih telah membuatku melihat arti kebenaran. Hidup dengan kebohongan lebih menyakitkan daripada mati. Jika aku tidak kembali, anggap ini caraku menebus segalanya. Rendra.
Aku menutup surat itu perlahan. Tak ada air mata. Hanya keheningan panjang yang mengalir seperti ombak di dadaku. Aku tidak tahu apakah Rendra masih hidup atau tidak. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak peduli. Yang kupedulikan hanya satu. Aku sudah memaafkan semuanya. Bukan untuk mereka, tapi untuk diriku sendiri. Beberapa bulan kemudian, aku kembali ke kota kecil di pinggir laut. Aku membuka toko buku seperti biasa. Tapi hari itu ada satu tamu yang tidak kukenal. Seorang wanita muda, berwajah tenang, menatapku dengan mata yang sangat mirip dengan Bu Ratna. "Apa kau, Alia Prameswari?" tanyanya. Aku mengangguk. "Aku Nadine." Dunia berhenti sesaat. Udara di antara kami terasa berat. Ia menunduk. Suaranya gemetar. "Aku ingin berterima kasih. Karena keberanianmu, aku tahu siapa diriku sebenarnya." Aku menatapnya lama, mencari jejak kebencian dalam diriku, tapi yang kutemukan hanya kedamaian. "Kau tidak perlu minta maaf, Nadine. Semua sudah berlalu. Hidupmu baru saja dimulai. Jangan ulangi kesalahan ibumu." Matanya berkaca-kaca. Aku berjanji, aku tidak akan jadi bayangan masa lalu lagi. Aku tersenyum. "Kalau begitu, kau sudah menang." Ketika ia pergi, aku menatap laut yang bergemuruh di kejauhan. Angin membawa aroma asin dan dingin, tapi kali ini tak lagi menyakitkan. Semua rahasia telah terbuka. Semua luka telah menemukan maknanya. Aku membuka halaman terakhir dari naskah bukuku yang baru dan menulis kalimat penutup. Dulu mereka berkata aku tidak berguna. Kini, mereka abadi dalam kisah yang kutulis. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar merasa hidup. Terima kasih sudah mendengarkan kisah penuh emosi dan rahasia ini sampai akhir. Semoga cerita tentang Alia Prameswari tadi bisa menyentuh hati kalian dan mengingatkan kita semua bahwa kekuatan sejati lahir dari luka yang berani disembuhkan. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk klik tombol suka dan tulis di kolom komentar bagaimana perasaan kalian setelah mendengarnya. Apakah kalian ikut marah, sedih, atau justru merasa terinspirasi oleh keberanian Alia? Dan yang paling penting, bergabunglah dengan keluarga besar kami dengan cara menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan setiap drama keluarga, rahasia, dan kisah nyata yang menggugah hati di video-video berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dan ingat, setiap luka punya kisah, dan setiap kisah layak untuk didengar.